Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadiki wal wafa. Perkenalkan, nama saya Redi Kholis, NIM saya 2306101024. Saya berasal dari Universitas PGRI Madiun, program studi hukum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dalam mata kuliah hukum pidana. Dalam bidang psikologi, anak merupakan manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik dan mental, atau setidaknya belum mencapai masa pubertas. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak, dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Pada fase menjadi anak, diperlukan sebuah pendidikan dengan baik agar anak tersebut bisa menjadi anak yang baik tentang pendidikannya maupun baik secara perilaku atau akhlaknya. Jika anak tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, maka akan berpotensi negatif terhadap anak tersebut. Anak akan melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti malas belajar, jarang beribadah, bahkan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik tentang hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak mudah terpengaruhi dengan lingkungannya atau dengan keadaan sekitarnya yang kurang baik sehingga anak tersebut melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Hak semua anak termasuk yang berkonflik dengan hukum wajib terpenuhi untuk membangun dan menyelamatkan masa depannya. Menurut data Ditjen Pemasyarakatan, ada 1.800 anak yang kini berkonflik dengan hukum, baik yang telah mendapat putusan tetap maupun yang sudah menjadi tahanan. Jenis-jenis tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak-anak antara lain pelaku kekerasan fisik, psikis, seksual, lalu anak menjadi pelaku penculikan dan aborsi. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menegaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara khusus untuk menjamin pemenuhan hak mereka. Mereka tidak ditempatkan di sel seperti tahanan napi dewasa, melainkan ditempatkan di tempat pembinaan khusus anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tentu, perspektifnya ada memastikan pemenuhan hak anak, lalu kemudian memberikan perlindungan khusus bagi anak. Upaya-upaya ini harus kita lakukan untuknya dengan berbagai upaya, diantaranya melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan. Lingkungan menjadi faktor penting bagi anak yang menjalani pembinaan dan rehabilitasi agar tidak kembali berkonflik dengan hukum. Iya, harus. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui. Contoh kasus dalam penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora, 17 tahun, yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, 20 tahun. Polisi meningkatkan status AG menjadi pelaku, namun tidak menjadi tersangka. Kemudian ada perubahan status dari AG yang awalnya anak berhadapan dengan hukum, berubah statusnya atau naik statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain menjadi pelaku. Dasar hukum anak yang berkonflik dengan hukum termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012
nomor 11 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 1 ayat 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Solusinya ialah adanya pengawasan khusus dari orang tua atau keluarga, lingkungan yang baik, selalu menjaga atau memilih pergaulan yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.